warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D2 Angkatan 11 CPNS Kementerian Kehutanan tahun 2025. Pada video kali ini kita akan membedah profil pengusaha media yang kini mengemban amanah pada lingkaran pemerintahan. Nah, bagaimana seorang superstar hiburan bisa menjadi pejabat negara? Inilah Raffi Farid Ahmad yang akrab disapa Sultan Andara, lahir tahun 1987, putra dari Bapak Munawar Ahmad dan Ibu Ami Konita. Setelah menaklukkan panggung hiburan dan mendirikan Trans Entertainment, sebuah kerajaan media digital, olahraga, wisatawan, ia akhirnya membuat lompatan besar. Oktober 2024, Raffi Ahmad menerima mandat kenegaraan menjadi utusan khusus presiden yang mengemban generasi muda dan pekerja seni. Jabatan ini bukan tentang popularitas, ini adalah panggilan tugas yang menuntut tanggung jawab publik. Nah, sepanjang video ini kelompok 2 akan membongkar bukti konkretnya. Bagaimana Raffi Ahmad merefleksikan 7 nilai fundamental yang harus kita miliki, yakni berakhlak. Mari kita bedah pilar berorientasi pelayanan. Silaturahmi bagi seorang pejabat publik bukan sekedar basa-basi, tapi merupakan terjemahan dari perilaku konkret, ramah dan memahami kebutuhan masyarakat. Raffi Ahmad tidak menunggu di meja istana. Dengan jaringannya yang luas, ia bergerak cepat menjemput aspirasi dan memastikan suara anak muda dan para seniman itu terdengar. Ini adalah wujud perbaikan yang tiada henti. Raffi Ahmad menunjukkan bahwa menjadi seorang pejabat negara tentang mendengar secara langsung, merasakan empati, dan memastikan setiap suara komunitas itu memiliki jalur akses yang mudah dan terjamin. Ini adalah wajah baru dari berorientasi pelayanan yang kita butuhkan. Oke, kita bedah pilar nilai akuntabel dari figur Raffi Ahmad. Dalam video tadi, akuntabilitas yang telah dilakukan Raffi Ahmad yakni melaporkan LHKPN yang bahkan hanya berjarak 2 bulan setelah dilantik menjadi UKP. Dengan melaporkan harta kekayaannya secara tepat waktu, Raffi Ahmad menunjukkan bahwa ia memahami tanggung jawab publik, yang mana jabatan bukan hanya tentang kehormatan, tetapi juga kewajiban moral administratif, yang inilah wujud akuntabilitas dalam tindakan nyata. Selanjutnya, pilar kompeten. Raffi Ahmad menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya diukur dari gelar atau jabatan, tetapi dari kemampuan nyata untuk berbuat, menginspirasi, dan membawa perubahan. Pada program UKP Mendengar yang berkeliling ke berbagai kota di Indonesia, tujuannya untuk mendengarkan aspirasi para pelaku seni, kreator muda, dan komunitas budaya langsung dari daerah asal mereka. Melalui UKP Mendengar, Raffi menunjukkan kompetensinya dalam perencanaan pelaksanaan program yang sistematis, kemampuan komunikasi publik, dan keterbukaan terhadap masukan dan ide. Dengan cara ini, ia tidak hanya menjadi jembatan antara dunia seni dan kebijakan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan kapasitasnya sebagai utusan khusus presiden yang profesional dan terukur. Melalui tayangan ini, Raffi menunjukkan nilai loyalitas. Ini tampak dari kesediaannya terlibat langsung dalam kunjungan kerja ke berbagai daerah, mendengarkan aspirasi seniman, dan menyampaikan dialog langsung tersebut kepada pemerintahan pusat. Sikap ini mencerminkan prinsip setia kepada tugas dan tanggung jawab, yang menjadi inti nilai loyal dalam berakhlak. Nah, penerapan nilai harmonis juga tampak melalui kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat. Dalam pertemuannya dengan komunitas seni di Pekanbaru dan Danau Toba, ia memilih mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Pendekatan ini menumbuhkan rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat, menunjukkan semangat kolaboratif lintas sektor untuk harmonisasi bersama. Melalui perannya, Raffi Ahmad tidak hanya dikenal sebagai public figure, tapi juga sebagai contoh figur muda yang mampu beradaptasi di lingkungan pemerintahan dan membangun kerjasama lintas sektor. Sebagai sosok yang terbiasa dengan dunia kreatif, Raffi Ahmad mampu bekerja cepat tanpa kehilangan arah. Misalnya dalam waktu singkat setelah dilantik, ia langsung menyusun agenda kerja, melakukan kunjungan ke berbagai daerah, dan meluncurkan program UKP Mendengar untuk menjaring aspirasi anak muda. Ia membuktikan bahwa adaptif bukan hanya mampu menyesuaikan diri, tapi juga cepat mengambil langkah nyata. Melalui kemampuannya bekerja sama lintas sektor, Raffi Ahmad juga menunjukkan perilaku kolaboratif. Ia aktif menjalin sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pan-RB, sekarang yang mau jadi ASN, di ASN kita harus membuat jembatan antara generasi ke generasi. Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi, Kemenkop, menggandeng selebriti Raffi Ahmad sebagai duta koperasi.
Raffi Ahmad, yang juga menjabat sebagai utusan khusus Presiden UKP bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, diharapkan mampu menggerakkan koperasi agar lebih diterima generasi muda serta pemerintah daerah. Tujuannya adalah memperkuat peran generasi muda dan pelaku seni dalam pengembangan bangsa. Intinya kalau dari Pak Presiden Pak Prabowo, kita harus berkolaborasi. Tidak ada yang namanya karena satu orang, tidak ada yang namanya Superman, tapi adanya super team untuk kita menjadi sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.